Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah Nur Faiza Azra akan menjelaskan tentang korupsi. Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Menurut Robert Klitgaard, korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Maka definisi korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik yang melakukan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbentuk 30 delik tipikor menjadi 7 delik tipikor. Terdapat 7 bentuk tindak pidana korupsi atau tipikor. 1. Penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Kedua, suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan atau conflict of interest. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Berdasarkan 7 bentuk tindak pidana korupsi, dapat ditelaah penyebab korupsi menurut Ghosn Theory terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah greeds atau keserakahan, yang kedua opportunities atau kesempatan, yang ketiga needs atau kebutuhan, yang keempat adalah exposure atau pengungkapan. Menurut pendapat lain tentang penyebab korupsi, yaitu karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Adapun dampak masif korupsi terdapat menjadi 4. 1. Dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Rendahnya pendidikan rakyat. 3. Tingginya kriminalitas. 4. Rendahnya kesejahteraan rakyat. Dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3. 1. Strategi represif. 2. Strategi perbaikan sistem. 3. Strategi edukasi dan kampanye. Sekian materi korupsi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.